Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Malam, Saudara. Kepala Rumah Sakit LB Murdani di Kabupaten Merauke, Papua, tewas ditusuk anak buahnya sendiri. Pelaku merupakan anggota TNI yang bertugas sebagai perawat. Mayor Beni Arjihans, Kepala Rumah Sakit Jenderal LB Murdani di Merauke ini, Saudara, tewas ditusuk anak buahnya sendiri seusai apel pagi. Pelaku yaitu Sertu Muhammad Al-Kausar yang tidak mengikuti apel pagi karena terlambat menusuk Mayor Beni dengan menggunakan pisau. Berdasarkan otopsi terhadap jenazah Mayor Beni yang dilakukan di Rumah Sakit Angkatan Laut Merauke, korban tewas akibat luka tusuk pada bagian punggung. Jenazah Mayor Beni Arjihans menurut rencana akan diberangkatkan dari Jayapura ke Jakarta, Saudara, Rabu besok untuk dimakamkan di Purwakarta, Jawa Barat, Saudara. Sementara itu pelaku telah ditangkap dan ditahan guna penyelidikan lanjutan serta mendalami apa motif pelaku. Dan untuk mengetahui informasi terbaru dari penanganan kasus penusukan Kepala Rumah Sakit LB Murdani Mayor Beni Arjihans, malam ini kita telah tersambung dengan Brigjen R. Reza Pahlevi selaku Komandan Korem 174 ATW Merauke. Selamat malam, Pak Reza. Selamat malam, Pak. Pak Reza, sejauh ini apakah sudah diketahui sebenarnya apa yang menjadi motif penyerangan yang dilakukan oleh pelaku terhadap almarhum? Ya, baik, terima kasih Pak. Sampai saat ini kami sudah mendapatkan pengalaman bahwa informasi terkait ada kekecewaan dari pelaku terhadap korban, di mana sekira 2 minggu yang lalu bahwa pelaku meminta izin untuk mengambil cuti. Namun karena masih ada keterbatasan personil untuk petugas kesehatan, karena yang berlaku juga pelaku sebelumnya juga sudah habis berobat, dia sudah cukup lama diizinkan, sehingga untuk bekerja dulu. Jadi izinnya masih ditunda, jadi belum diizinkan untuk mengambil cuti. Ya. Berarti memang karena kekecewaan. Apakah hanya satu kali ini saja atau memang sebelumnya pernah ada masalah dengan almarhum? Tidak ada. Jadi sebelumnya tidak ada masalah. Selama ini tidak ada masalah. Kalau dari hasil pendalaman juga demikian. Cuma baru kami dapatkan bahwa dari pengakuan pelaku bahwa dia kecewa karena mau ngambil izin cuti. Saat itu untuk dari korban menyampaikan bahwa kebetulan anak buahnya langsung itu korban belum mengizinkan karena cuti. Cuti kan bisa diambil kapan saja, masih bisa. Jadi belum diizinkan, bukan tidak diizinkan, belum diizinkan. Itu salah satu yang saat ini yang baru pendalaman bahwa kekecewaannya di Kekecewaan yang menjadi salah satu motif akhirnya pelaku membunuh korban. Kemudian apakah kejadian ini memang sudah direncanakan begitu oleh pelaku atau memang secara insidental melihat karena merasa kecewa kemudian langsung melakukan penusukan terhadap korban? Kalau dilihat dari barang bukti, yang ada, karena pisau yang digunakan untuk melakukan tindakan penusukan tersebut itu adalah pisau yang memang sifatnya untuk membunuh. Sepertinya sudah dalam bentuk perencanaan. Baik, ini yang masih terus didalami apakah memang sudah direncanakan, karena kalau seandainya betul sudah direncanakan tentu memang ada hal-hal yang perlu didalami lagi karena mengingat kondisinya adalah ditusuk di bagian belakang kemudian bisa langsung meninggal dunia, begitu ya Pak ya? Betul, ditusuk di bagian belakang. Jadi kegiatan secara kronologis tadi pagi bahwa korban itu mengambil apel pagi terhadap seluruh pasukannya, salah satu diantaranya adalah pelaku. Selesai apel pagi, kemudian korban ini masuk ke ruangannya dengan memerintahkan kepada seluruh peserta apel 10 menit sudah masuk ke ruangan kerja masing-masing. Pelaku langsung kembali masuk ke ruangan, tetapi secara tidak langsung dari hasil bubarnya pasukan tersebut yang diambil apel, dia salah satu pelaku ini mengambil pisau, kemudian langsung lari, spontanitas langsung lari
mendekati korban dan menusuk dari belakang. Jadi korban tidak melihat. Memang sempat dilerai oleh beberapa orang, tapi karena lari dengan kecepatan tinggi, itu langsung menuju ke korban dengan menusuk dari arah belakang. Jadi korban tidak melihat, tidak ada persiapan apa-apa. Karena ditusuk dari belakang sehingga korban juga tidak sempat melakukan perlawanan ya Pak. Kemudian Pak Reza, tidak ada perlawanan. Ya. Lalu saat pasca penyerangan, apakah pelaku langsung menyerahkan diri atau sempat melarikan diri? Pelaku langsung diamankan karena pada saat dia menuju ke lokasi penusukan tersebut terhadap korban, itu ada anggota yang memang bersama-sama itu langsung melerai pelaku, tapi tidak sempat. Jadi langsung setelah pistol itu menancap di punggung korban, itu pelaku langsung dipegang oleh anggota yang lain, langsung diamankan dan sekarang langsung saat itu juga langsung dibawa ke Denpom. Kemudian bagaimana proses hukum terhadap pelaku saat ini? Kami yang jelas akan diproses seberat-beratnya jika sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Baik, terakhir bagaimana dengan rencana prosesi pemakaman dari korban? Rencana prosesi pemakaman korban saat ini saya masih di Persemayan. Kebetulan memang di rumah sakit ini sendiri, di mana tempat korban terjadinya TKP. Itu kami sedang semayangkan. Besok pagi kita berangkatkan pukul 10.00 menuju ke Jakarta. Sekira pukul 16.30 tiba di Jakarta, langsung direncanakan akan dimakamkan di daerah Cimahi, di orang tuanya korban. Baik, terima kasih atas informasinya, Brigjen Reza Pahlevi selaku Komandan Korem 174 ATW Maroke telah berbagi informasi di Kompas Malam.